Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu yang lain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Kita bisa berjumpa kembali di sesi yang kedua dari rangkaian webinar manajemen karyawan dan guru ya. Sesi pertama manajemen karyawan dan kali ini seputar guru di sekolah. Baik, alhamdulillah ya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kita mulai acara ini, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, mengambil manfaat yang bisa kita amalkan dalam keseharian. Baik, mohon Bapak Ibu bila berkenan juga membantu share ya, share link Zoom juga PPT, barangkali ada rekan atau teman kantor sesama guru atau calon guru atau karyawan juga boleh ya, karena masih berkaitan. Kenapa berkaitan? Yang namanya ya manusia itu sejatinya adalah pendidik ya. Manusia itu sejatinya adalah seorang pendidik. Baik itu yang berprofesi sebagai guru ataupun yang tidak menjadi guru. Sama pada asalnya adalah pendidik. Minimal untuk mendidik dirinya sendiri, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, Allah katakan, Allah perintahkan untuk menjaga diri, yaitu siapa? Orang lain atau diri sendiri, yaitu diri sendiri. Kemudian menjaga dan mendidik orang lain, minimal keluarga kita sendiri, istri dan anak-anak kita. Ya, kalau itu em, keluarga. Kalau itu lingkupnya perusahaan adalah seorang manajer mendidik anggotanya, seorang kepala divisi mendidik timnya. Sama sebenarnya. Jadi sejatinya kita adalah punya tanggung jawab sebagai pendidik. Oleh karenanya kita mulai pada sesi ini, saya selaku salah satu narasumber ya. Juga nanti ada Mas Yuda sudah hadir. Ahlan bihudurikum. Mas Yuda gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik, Ustaz. Baik ya, lama nggak Untuk jumpa ini. Allah, untuk gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah, khair, insyaallah. Di Australia gimana cuaca? Masih winter ya berarti ya? Semua eh, sudah spring sebenarnya. Sudah Tapi spring? hari-hari ini beberapa hari ini hujan ya. Oh iya, Alhamdulillah. Sudah berarti peralihan ya? Mau ke musim apa? Eh, ya winter, spring, kemudian lanjut ke summer. Summer ya? Sekarang spring masih Ustaz ya. Sudah masuk spring. Ya, Alhamdulillah. Sudah nggak terlalu ini, beku ya. Baik, Hmm. Alhamdulillah juga sudah hadir ya. Mas sudah kita mulai saja. Ini sudah beberapa hadir, tidak masalah ya. Nanti menyusul yang lain. Selalu ada rekaman. Nanti bagi Bapak Ibu yang punya grup-grup ya, bisa disebarkan juga nanti rekamannya. Anak izin untuk share materinya. Ya, em, subtopik yang akan kita bahas adalah menjadi pendidik yang dirindukan. Nah, ya, menjadi pendidik yang dirindukan. Karena berkaitan dengan manajemen tentu sangat luas ya. Manajemen seputar sekolah itu luas sekali. Mau yang mana ya? Manajemen administratifnya kah? Operasionalnya kah? SDM-nya kah? Em, pendidikannya kah? Kurikulumnya itu semua manajemen. Ada bagian masing-masing ya. Tentu sangat luas sehingga kami pilih fokus di SDM terlebih dahulu. Bagaimana menjadi pendidik yang dirindukan sebenarnya tidak hanya untuk guru, tapi juga semua
umat manusia, khususnya yang Muslim ya. Yang Muslim kita beri batasan adalah seorang Muslim dan Muslim. Berikutnya kita tinjau dari tinjauan manajemen, bukan tinjauan bidang ilmu lain, misalnya ilmu psikologi ya, itu nanti beda lagi tinjauannya. Lanjut. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu, izinkan saya berkenalan ya. Tak kenal maka kenalan katanya. Baik, untuk kegiatan saya sendiri, sejak 2012 ya, sejak kuliah S1, sudah Alhamdulillah Allah mudahkan berkecimpung di dunia organisasi, di yayasan khususnya di Jogja sampai 2018 ya. Juga bersama sama Mas Yuda ini sebenarnya. Kami bertetanggaan, hanya beda apa maksudnya ya, beda dusun ya. Beda dusun, dulu di Jogja, saya lebih banyak di daerah Pogung bagian selatan ya, selatan ya, Kidul dan Pogung Rejo. Ada Mas Yuda itu banyak di tengah ini, di center ya, center of Pogung ya, di daerah Pogung Dalangan. Jadi kami sama-sama mengurus masjid, juga mengurus yayasan yang sama, juga mengajar di lembaga yang sama dulu bareng-bareng di Mahat Umar ya, bin Khattab. Kami juga mengajar. Jadi Mas Yuda itu satu alma mater dengan saya di S1 ya. S1. Jadi sudah kenal lama dari mungkin 2000 berapa Mas Yuda ya? Lupa ya. Awal kenal itu kayaknya 2014 mungkin ya. Allahu a'lam. Sudah lama. Alhamdulillah sampai sekarang masih berkomunikasi. Mas Yuda melanjutkan studi di Australia dan saya masih tetap ya bertahan di Indonesia tercinta. Kemudian 2018 sampai 2020 mulai berkeluarga, bukan berarti sampai 2020 ya berkeluarganya, artinya disitulah mulai awal berkeluarga dan membangun eh, lembaga sendiri, mulai dari markas ya, Mahat sendiri, kemudian juga lanjut 2020 sampai sekarang, lanjut S2 di dua tempat. Yang pertama di bidang manajemen di kampus di Jogja, yang kedua di studi Islam di kampus yang lain. Dan juga membangun yayasan, juga mendirikan sekolah ya. Nah ini kita sharing bareng. Di sini insya Allah Bapak Ibu lebih senior dari sisi pengalaman. Adapun kami ini masih junior ya, masih butuh tempat sharing dari Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru yang sudah menghabiskan puluhan tahun, belasan tahun di dunia pendidikan. Dan sekarang 2025 hingga entah sampai kapan ya, semoga istiqomah melanjutkan di S3 juga bareng dengan Mas Yuda, Mas Radikal Yuda di satu jurusan yang sama. Makanya saya undang beliau untuk memberikan banyak pengalaman. Dan Mas Yuda ini Bapak Ibu juga selain beliau bekerja di Australia, beliau juga mengajar di sekolah dasar ya Mas Yuda ya. Sekolah dasar Islam. Nanti beliau yang cerita sendiri biar lebih lebih seru ya. Bagaimana mengatur waktu antara bekerja, kuliah, juga bekerja di perusahaan, pabrik, perusahaannya, juga bekerja ngajar SD di Australia. Nah, itu bagaimana tuh ngatur waktunya ya, Masya Allah. Nanti kita bisa sama-sama sharing. Baik, lanjut. Ya, berkaitan dengan pendidik, singkatnya ya, pendidik yaitu orang yang memberikan manfaat kepada orang lain melalui kapasitasnya ya, kapasitasnya sebagai pendidik. Ya, dia punya kompetensi, dia punya eh, skill untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, dia punya kemampuan membuat lekat orang-orang yang sedang dididiknya. Ini pendidik ya. Kalau profesi tentu banyak. Sebentar, ini ada yang coret-coret. Sebentar kita setting dulu. Clear. Nah, sudah. Ini pesertanya ada anak-anak berarti. Biasanya kalau ngajar anak-anak pasti ada coret-coret ya.
Nah, kita setting. Sudah aman. Ya, pendidik intinya profesinya banyak ya. Sebenarnya nggak mesti guru, dosen, bahkan orang tua itu pendidik. Ya, pendidik bagi anak-anaknya dan keluarganya. Siapapun yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Nah, bagaimana bisa dirindukan? Ya berarti harus metodenya ya, metodenya, pendekatannya, sehingga menghasilkan sifat dirindukan oleh siswanya. Kemudian tinjauan human research ya berarti dari sisi meningkatkan sumber dayanya. Nanti kita lihat bagaimana cara meningkatkannya, nanti lebih ke sharing saja ya, nanti lebih ke sharing. Nah, banyak sekali permasalahan sumber daya, khususnya guru ya, di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia. Kita lihat, kita baca masalah-masalah yang terjadi, ya, bagaimana puluhan PNS ya, ngopi asik di saat jam kerja, di luar jam kerja. Ada yang ketangkap basah di restoran, ada yang ketangkap basah di mall, ya. Ini di jam kerja. Nanti kita lihat ya, ini tinjauannya apa dari sisi manajemen. Kurangnya di karakter apa. Kemudian yang kedua, guru di Teluk Bintuni mogok kerja, siswa diliburkan ya, demi untuk menuntut kepentingan kepentingan dirinya, pribadinya, rela meliburkan siswa. Nah, nanti kita tinjau dari sisi apa ya ini ya. Dan yang ketiga, terlibat peredaran sabu, guru diciduk reserse narkoba. Ya, kira-kira enak nggak ya, etis nggak mendengar kata guru plus satu kalimat dengan kata sabu. Di tengah kalimat juga redaksi diciduk, tidak etis ya. Seorang guru ya harusnya mendidik, tapi malah memberikan contoh yang tidak baik. Yang keempat, perbuatan asusila, dua oknum guru selalu dibilangnya oknum ya. Sebenarnya bilang guru aja nggak apa-apa. Ya, karena memang perlu memberikan apa? Memberikan shock terapi ya. Di guru itu ternyata tidak semuanya bisa memberikan teladan. Dua oknum guru berbuat asusila yang juga tidak etis kita dengar lewat saja. Masih banyak Bapak Ibu bisa membaca di media-media sosial yang beredar ya. Sebagian guru di Solo gaptek tidak bisa pakai Zoom. Ini 2020 mungkin masih wajar ya, masih awal-awal. Pensiunan guru selamat dari penipuan petugas Taspen berkat gaptek. Ya, nanti, nah ini masalah kompetensi. Tadi masalah perspektif ya. Sebelumnya spiritual, masalah sabu, asusila. Sebelumnya apa? Yang tadi ngopi di luar di jam kerja, di luar di jam kerja di luar lembaga dia bekerja. Ini masalah manajerial. Kemudian spiritual perspektif, nah kompetensi. Nah ini nggak susah sebutkan namanya, cari sendiri informasinya. Ini tahun sudah cukup lama, 7 tahun lalu, tapi saya masih teringat-ingat karena saya cukup prihatin ya. Seorang guru mengajar di ruang publik nasional, di salah satu televisi nasional, em, namun tidak punya kompetensi di bidangnya dan percaya diri menyampaikannya. Itu yang menjadi keprihatinan. Kita lihat Bapak Ibu, guru ini tampil di televisi nasional mengajarkan Al-Quran dan diberikan layar untuk menuliskan surat. Ya, coba Bapak Ibu baca. Yang pertama, ya, ini Mas Yuda sudah senyum-senyum ya. Ini yang kita yang belajar agama, nahu soroh belajar bahasa Arab, kita akan prihatin melihat ini. Kita baca di yang atas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mestinya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun gitu kan. Kira-kira yang salah di mana Bapak Ibu? Ya, pertama di kana ya. Kana itu dibaca panjang. Kana. Kemudian Rasulillah ya. Fi kalau ketemu kata Rasul itu pasti Rasuli gitu. Gak mungkin Rasulu apalagi dikasih alif lam. Karena Rasul itu dia bersandar ke lafaz Allah ya. Rasulillahi mestinya. Ternyata mungkin kita masih husnuzon di sesi yang awal ya. Kita dengarkan lagi di hari berikutnya. Lihat, gurunya masih sama, ustazahnya masih sama, berganti hari sama juga, salah juga dalam menuliskan ayat. Kita baca ayat yang ini di teks yang bawah, gambar kedua. Harusnya kita baca apa?
Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkari, gitu kan? Nah, kira-kira salahnya di mana? Yang pertama, lafadz sholah, as-sholahnya salah. Mestinya lamnya dipanjangkan as-sholah ya. Kemudian tanha, dan tanha nulisnya tidak seperti itu. Tanha ya. Anil fahsya, fahsya juga tidak seperti itu nulisnya. Wal munkar harusnya wal munkari bukan wal munkaro. Nah, Bapak Ibu, oke lah kalau Bapak Ibu em, kalau beliau mengajar matematika, backgroundnya umum, kita eh, masih wajar ya. Tapi kalau sudah dilabeli ustaz atau ustazah mengajar agama, berarti dia telah melanggar kompetensi. Dia melanggar prasyarat apa? Punya kompetensi sebagai seorang pendidik di bidangnya. Nah, ini prihatin ya. Ini baru yang terekspos. Nah, ini yang baru-baru tahun lalu kayaknya masih sering diupload ya sampai sekarang. Yaitu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Cabuli 9 murid. Ini masalah keteladanan. Dan guru sibuk konten TikTok ya, bahkan yang sebelah ini gambarnya apa itu? Guru laki-laki joget-joget dengan kemayu ya. Wal'iyazubillah. Dan masih banyak lagi tidak habis-habis masalah sosial, kasus penganiayaan guru terhadap muridnya dan juga eh, korban bullying oleh oknum guru. Lagi-lagi disebut dengan oknum. Bapak Ibu, kalau kita boleh rangkum ya, masalah tadi itu dikategorikan jadi 6 akar masalah. Yang pertama, masalah manajerial. Nanti berkaitan dengan skala prioritas. Contoh tadi apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya, lah kok bisa jam kerja dia keluar dari lembaga tempat dia kerja, asik ngopi, mungkin alasannya rapat biasanya, atau belanja ya, belanja urusan kantor ya, seterusnya. Ini masalah prioritas. Yang kedua spiritual. Guru tidak bermoral, tidak punya norma-norma Islam ya. Guru tadi pakai sabu dan seterusnya. Yang ketiga perspektif enggan berkembang. Masih ada guru yang tidak bisa pakai Zoom, padahal sekarang apa-apa Zoom. Ada guru yang tidak bisa mencari bahan ajar, bingung referensi bahan ajar gimana ya? Kurikulum tuh gimana pusing ya. Nah, dan yang ketiga kompetensi tadi ya sudah kita contohkan. Bahkan sampai tingkat nasional ada ustazah atau ustadz mengajar agama, backgroundnya ustadz atau ustazah tapi menulis ayat Quran aja salah. Yang kelima keteladanan kepribadian buruk. Tadi ya guru mencabuli, guru membuli santrinya, siswanya. Yang terakhir masalah sosial menutup diri dan transaksional. Ya, istilahnya tuh kamu tuh sudah saya sudah dibayar segini ya cuma segini ya saya bisa lakukan. Saya digaji 1 juta ya udah santai aja ngajarnya. Kecuali saya digaji 5 juta saya akan semangat. Nah misalnya gitu ya transaksional. Mungkin itu pengantar dulu dari saya selaku narasumber pertama supaya tidak jenuh ya. Langsung nanti Mas Yuda bisa masuk ya. Ini penasaran nih. Mas Yuda di Australia mengajar di namanya apa Mas Yuda? Sekolahnya? Cek mikrofonnya belum Taqwa School. SD Takwa School ya. Taqwa School. Nah, itu di Ya, daerah mana Mas Yuda? itu di Canberra, Ustaz. Mungkin kalau daerahnya Canberra. utara, utara Canberra gitu. Canberra itu bukan ini ya, bukan ibu kota ya. Bukan ibu kota negara ya. Canberra itu ibu kota negara. Oh, ibu kota negara. Kalau Mm-mm. Sydney itu ini kota ininya Ya, eh itu kota kota bisnis aja, Ustaz, kota biasa. kota bisnis ya. Oh Hmm. gitu. Baik. Nah, ini Mas Yuda mengajar di sekolah ya, di tingkat SD namanya Takwa School ya, di daerah Canberra. Bagaimana Mas Yuda melihat fenomena-fenomena seperti ini di Indonesia ya, yang sudah sehari-hari kita dengar beritanya tidak bosan-bosan, sering sekali. Bagaimana Mas Yuda kondisi lingkungan pendidikan, khususnya sekolah-sekolah Islam yang ada di Australia, Mas Yuda mungkin bisa sharing dengan kita-kita. Oke, Ustaz. Ini anak Ada PPT? langsung ini aja, Ustaz, ya. Oh, langsung aja ya udah. Ada PPT, anak coba buat juga nih. Mungkin begini.
PPT ada mau ditampilkan? Boleh, nah Boleh. tampilkan. Ya, Anda jadikan ya, pasti. Ya, Fadal. Boleh. Ini cepet aja ya. Mungkin ini PPT-nya juga nggak yang apa namanya beneran PPT, jadi enak cuma buatkan apa singkat aja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yubruk wa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah ini ada beberapa nama yang saya kenal ini. Ada Mas Alvin ya, ada Mas Evanuddin, ada Mas Zan, ada Mas Abdul Qahar. Assalamualaikum. Ini ada yang aktif di sana. Ini bagus kelas. Ini kalau apa namanya jumlah jumlah pesertanya sedikit gini bisa dialog ini, bisa diskusi sebenarnya. Dan tipikal sekolah di sini biasanya memang sekolahnya anak-anaknya sedikit, jadi nggak banyak. Jadi biar bisa apa namanya diskusinya lebih lebih dalam biasanya. Ya. Kalau kita di sekolahan ini kan muridnya banyak tuh ya. Kalau di sini biasanya muridnya cuma berapa? Ya 10, 12 itu 13 satu guru ngendel. Cek. Sekian segitu segitu jumlahnya. Pertama saya sharing di sini. Nah, ini momen saya untuk belajar juga dari Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Iqbal. Ya. Maaf, putus Ustaz ya. Iya, tadi terputus. Gak Oke, apa. Lanjut, lanjut. oke, Insya Allah. Terus baru saya kuliah di Jogja, selesai kemudian pindah ke Australia, punya anak di Australia, selesai kuliah di sini, punya anak di sini, punya apa, punya ada ipar di sini. Jadi sudah apa, di mana berpindah tuh jadi punya keluarga baru ya. Jadi itu bagus juga sebenarnya ketika kita ngelihat banyak 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 apa namanya kehidupan manusia di daerah-daerah yang berbeda itu memberikan kita insight yang lebih dalam tentang ya pertama kita bersyukur pada Allah ternyata banyak orang di sini berkumpul dari berbagai negara, kita bisa lihat bagaimana mereka menyelesaikan suatu masalah, bagaimana mereka kalau ada masalah orang dari berbeda negara ini menyelesaikan masalah yang sama dengan cara mereka masing-masing. Jadi mereka mungkin orang dari Afrika, orang dari India itu misalnya ngedidik anaknya dengan cara seperti ini. Kemudian anak-anak dari Arab misalnya mereka seperti ini. Anak-anak yang udah lahir dan besar di sini di Australia misalnya cara pendidikan mereka ke anak-anak mereka itu seperti ini gitu kan beda-beda ya. Karena di sini kayak di Takwa School mungkin saya langsung masuk aja ke Takwa School ya slide-nya. Saya ada siapkan beberapa statistik nanti aja. Mungkin langsung aja ke ini ya. Nih, Takwa School. Takwa School ini sekolah yang dulu, kalau saya nggak salah tahun 14 berdirinya. Dulu awalnya adalah cuma satu kelas, Ustaz. Sama seperti kita kayak membangun di Tebun Maya dulu di Jogja, cuma satu kelas, cuma sewa ruangan, kemudian besar, 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 besar. Akhirnya sekarang kita punya tanah sekitar berapa hektar ya? 150 hektar, saya nggak salah. Dibikin bangunan baru, bikin sekolah baru, apa, bikin classroom yang baru. Sekarang mahasiswa sudah, Masya Allah, banyak sekali. Nah, ini apa namanya, salah satu nikmat ya, bisa kesempatan bisa bergaul, punya lingkungan yang Islami di negara minoritas seperti Australia ini. Ini satu nikmat yang saya kira besar sekali. Karena orang mayoritas di sini datang untuk bekerja, kemudian kehilangan identitas Islamnya. Banyak yang seperti itu. Tapi ketika ada lingkungan yang saling menjaga seperti ini, apa satu hal yang menurut saya itu nikmat yang besar sekali untuk saya syukuri.
Nah ini tadi yang saya bilang Taqwa School itu ngumpul tuh Muslim dari dengan background yang beda-beda negara. Ya memang kita Muslim, kita memang follow sunnah, follow Al-Quran dan sunnah gitu. Tetapi gaya parenting orang-orang ini di rumah mereka masing-masing tuh beda dan itu kebawa sekolah di sekolah. Tadi saya bilang misalnya gaya orang Arab itu seperti apa ngedidik anaknya itu kebawa karakter anaknya di kelas. Orang-orang misalnya Pakistan, India, Bangladesh yang mereka ngedidik anaknya di rumah, anaknya di sekolah kan di tempat kita itu kebawa tuh karakter anaknya di sekolah. Kemudian yang Arab, kemudian yang Australia atau yang dari Kazakhstan atau Uzbekistan, mereka dibesarkan dengan style apa mereka di karakternya itu kebawa di sekolah di dalam kelas itu jadi sangat beragam sekali Ustaz. Jadi sangat Hmm. beragam sekali. Kalau kita yang Indonesia, Malaysia, style kita ngedidik anak di rumah itu muncul di dalam kelas. Jadi kita bisa lihat bagaimana dari sekian banyak gaya parenting keluarga India, Indonesia, Arab, mana yang paling efektif itu bisa sebenarnya bisa kita lihat dan ada positif negatifnya sebenarnya. Nah, ini guru di dalam kelas itu harus lebih kreatif karena memang yang dihadapinya bukan satu satu background anak-anak gitu. Yang yang kalau kita Indonesia misalnya, guru memang apa punya anak beda-beda karakter ya. Tapi tetap dalam satu budaya pendidikan yang secara umum mirip gitu. Lagi kalau di Jogja ya budaya Jogja pasti kebawa kan ke kelas gitu. Tapi kalau di sini kan beda-beda. Nah, itu salah satu triki saya juga ketika saya ngajar anak-anak di kelas. Dulu awalnya Ustaz, ketika saya ngajar tuh saya bawa style waktu saya ngajar TPA dulu ya di Masjid Pogung Raya kan kita pernah ngajar TPA, pernah ngajar juga di beberapa lakoh di itu. Misalnya contoh, misalnya kan anak-anak silahkan duduk gitu ya, duduk yang rapi gitu. Di sini nggak masuk kayak gitu, Ustaz. Diketawain sama anaknya apa ini? Kayak bayi kali, ya apa? Dianggap ini kayak bayi. Kita bukan bayi gitu. Kita udah besar. Padahal mereka masih kelas 2 kelas 3 SD. Mereka nggak mau dimomong kayak gitu, nggak mau. Jadi memang budaya satu ngaruh banget. Mungkin nih kalau sekarang kan di Indonesia jam formalnya kita mulai 9.15 Ustaz. Baru kita mulai kelas itu. Cuman di Taqwa School kita mulai 8.30 karena kita ada Quran dulu pagi 8.30 sampai 9.15 biasanya kita Quran, hafal Quran, kemudian belajar tajwid, kemudian baca Quran. Yang semuanya disibukkan dengan Quran lah. Jadi kita ada beberapa kelas dibagi 7 8 kelas, nanti anak-anak dibagi berdasarkan kemampuan mereka dalam Al-Quran. Kadang di satu kelas itu ada yang kelas 6, ada yang kelas 1, ada yang kelas 3, tergantung karena dipisah sesuai dengan kemampuan mereka, hafalan mereka dipisahkan sesuai itu, bukan sesuai dengan kelas mereka. Nah, belajar, kemudian nanti break. 10.45 mereka break, nah, makan, buah-buah atau ngeteh. Nanti mulai lagi jam 11 atau jam 11 lewat sedikit, kelas lagi sampai jam 1 break. Jadi belajar sedikit-sedikit aja. Karena pembelajaran itu nggak mesti di kelas gitu. Karena mereka sholat, mereka berjumpa dengan siswa yang lain. Proses pembelajaran dan bahkan itu kita pahami sebagai proses pembelajaran yang lebih real. Karena sosial kan, mereka harus bersosial dengan rekan mereka, harus bersosial apa waktu, mereka harus apa dealing dengan karena misalnya tempat wudhu misalnya kan tempat wudhu mungkin mengakomodasi 10 orang satu kali sesi kan. Mereka harus disiplin, harus mengapresiasi dan di situ dibentuk apa karakter anak-anak juga karena karena ulam kan ketika mereka melanggar ya mereka pasti ditegur sama kawannya jadi proses pembelajaran itu nggak hanya di kelas jadi jam 1 sholat zuhur eh, jam jamaah kita ada musola di sekolah. Nah, nanti selesai kita ada makan siang kemudian kelas lagi jam 2 sampai jam 3 dan selesai jam 3.30. Cuman catatan di sini adalah saya itu ngajar cuma pagi saya part time di sini bukan full time. Jadi mungkin secara detail saya nggak terlalu mendalami bagaimana proses pembelajaran, cuman yang saya alami, saya rasakan, saya lihat ya ini gitu ya. Terus eh, slide selanjutnya, Boleh ini apa nih Syekh ditampilkan? kita, alhamdulillah di Ya sudah, boleh ditampilkan slide-nya. iya,
tampilkan saja. Insya Allah tadi karena ini tadi keputus ya. Baik. Em, ini langsung ke sini saja. Insya Allah. Ah, ini tadi ya. Apa jadwal tadi dari schedule-nya yang tadi saya sampaikan. Kemudian di sekolah ini memang diinisiasi kita ada namanya Islamic Society Belen. Jadi sama komunitas dulu awalnya komunitas kita bikin yayasan. Yayasan ini kemudian ada satu dua tiga orang brother yang dia, yuk kita bikin lebaran, saya sebarkan kita bikin sekolah gitu. Nah dari situ kemudian berkembang, alhamdulillah ada Syekh nih namanya Syekh Abu Mus'ab. Beliau ini yang saya ceritakan dulu sesi sebelumnya. Beliau lama di Mekah, temannya Syekh Abdul Muhsin, ayahnya Syekh Abdul Razak Al-Badar. Beliau lama di Mekah, belajar asalnya adalah Aljazair. Di sini ada Syekh Ismail. Syekh Ismail ini S1, S2-nya di Madinah. Alhamdulillah, jadi mereka berdua ini dalam hal agama, mereka yang mengatur lah kurikulum pendidikan agamanya, Islamic Studies-nya. Masya Allah. Eh, Alhamdulillah, kita juga punya masjid di sini. Alhamdulillah, setiap malam kita ada kajian dari Senin sampai Minggu malah ya. Senin itu kajian eh, kajian apa Syara Arba'in Nawawiyah. Selasa kita belajar soal keimanan, iman kepada hari akhir. Pembahasannya sekarang Rabu kita ada belajar akidah, Kamis kita sirah, Jumat kita tafsir, Sabtu kita tanya jawab. Masya Allah, jadi hebat banget. Jadi gua yang dulu nggak apa ya, mulai luntur keislamannya, dan gitu mereka mulai giroh keislamannya naik lagi. Jadi ketika orang tua ini punya semangat keislamannya makin baik, itu mereka cenderung untuk mengirimkan anaknya ke Taqwa School atau kita karena kita hanya ada dua sekolah Islam di sini. Jadi ada satu lagi Islamic School of Canberra, yang ini Taqwa School. Jadi alhamdulillah tuh makin rame di Canberra sendiri. Kita dulu awalnya cuma satu masjid, sekarang kita udah ada 7 masjid atau musola. Jadi perkembangannya cepat sekali. Itu nggak hanya di Australia, di dunia dimanapun orang-orang Barat itu ya, Amerika atau Israel membunuhi kaum muslimin, pertumbuhan kita jauh cepat em, daripada yang dibunuh gitu ya. Artinya persentasenya kita tetap growing itu makin 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 cepat dan lebih jauh persentasenya daripada yang hilang. Nah, di sini juga sama, isu kayak LGBT, isu orang nggak punya anak, isu apa namanya kumpul kebo itu kan mereka nggak nikah ya kan, nikah nggak mau punya anak, yang mau mereka pelihara itu anjing ya, mereka pelihara anjing, kucing, tapi nggak mau punya anak. Muslim di sini punya anak, masya Allah 5, 6 ya kan, 3, ada yang lebih dari 6, 7. Nah, mereka keluarganya besar-besar jumlahnya. Gimana pun populasi itu satu strategi yang Rasulullah SAW sudah katakan dari awal dulu ya. Rasulullah itu bangga punya jumlah. Meskipun kita tahu jumlah itu satu hal yang kurang bisa dibanggakan. Karena Nabi juga di hadis yang lain, Muslim itu banyak tapi kayak bubble, kayak busa kan, nggak punya kekuatan. Tetapi di satu sisi Nabi juga bangga punya banyak secara kuantitas gitu. Dan kita lihat hari ini mereka adopsi demokrasi ya kan, negara-negara barat tuh punya sistem demokrasi. Demokrasi itu voting. Voting itu yang menang populasi terbanyak pasti. Dan Muslim terus tumbuh, nanti sistem itu pemimpin-pemimpin di negara barat itu pasti akan berganti backgroundnya Muslim atau yang support Muslim karena mereka punya banyak populasi Muslim. Kayak contoh di London kan, di London wali kotanya Muslim. Sekarang di New York kota terbesar, kota paling penting di Amerika, kandidat terkuatnya juga seorang Muslim, meskipun dia backgroundnya lebih Syiah ya. Tetapi maksud saya adalah eh, populasi itu senjata yang paling ampuh untuk kemajuan suatu peradaban. Gitu. Nah ini lanjut lagi, nih kita Quran, hadis, ada Arabik, ada literasi, kita ada project based learn, ada banyak lagi. Ini yang sekilas tentang keislamannya. Ini kelas saya, ini saya ngajar di anak-anak ini kelas Quran saya. Ada ya nggak banyak ya, dan kelasnya cenderung ya kalau kita lihat nggak ada yang teratur banget gitu. Dan memang kita yang
Kalau kita kan di Indonesia kan baris depan, baris depan, baris dua, baris tiga gitu ya. Kadang kalau kita di sini sekolah mejanya sesudah sesuai anak-anaknya. Kadang kita bikin empat empat, bikin lima atau satu di sana, tergantung apa kebutuhan kita di kelas. Kreatif gurunya gitu, mana yang paling efektif. Nah ini dan saya tekankan juga, meskipun takwa school ya, Islamic school istilahnya, nggak semua gurunya Muslim. Kurikulum, kemudian guru juga, nikah ini kan, ini bukan Muslim, ini bukan Muslim, ini bukan Muslim. Tapi eh, secara umum pemerintah Australia itu meskipun independent school, mereka tetap kontrol kurikulum sama sama guru-gurunya, karena mereka punya standar kualifikasi guru. Sekalipun kita punya banyak muslim-muslimah di sini yang mau ngajar tapi nggak punya kualifikasi, dalam arti nggak punya pendidikan S1, S2 di pendidikan, mereka nggak bisa ngajar. Halo, Ya, baik. bisa Jelas, lanjut, suara lanjut. kecil saja ya? Jelas, jelas, Nah, jelas. terus ini di sini memang masalah perilaku itu di apa dipandang serius sekali ya. Jadi memang pendidikan di Australia itu perilaku ini satu hal yang pokok sekali bagi mereka. Kalau kita kan nih yang pokok ya, anaknya apa punya punya moral atau enggak, nomor dua yang penting nilainya tinggi gitu kan. Kalau sini enggak, karena nih di sini kita nggak pakai angka nilainya. Kita pakainya A, B, C, dan A itu bisa range-nya bisa dari 70, 80 sampai 100 gitu kan. Dan istilahnya tuh nggak ada, kalau kita ada tinggal kelas kali sana ya, kalau sini kita nggak ada. Ya, anak itu ya mereka lewat aja dan mereka nanti diarahkan sesuai dengan minat mereka. Nah ini kalau untuk eh ini saya rasa nggak terlalu penting ya, nggak terlalu. Ini kalau mau tahu aja soal ini saya lihat kan ada beberapa statistik tentang Australia. Di Australia itu jumlahnya memang nggak banyak ya. Jadi ada 4 jutaan students hari ini di tahun 2024. Mungkin hari ini lebih kurang tambahan 2-3% lah. Kemudian ini 12,9, 13 student teacher komparisi apa rasionya. Jadi memang dekat gitu sama guru tuh memantau anak-anaknya lebih mudah karena nggak terlalu banyak isi kelasnya. Terus juga apresiasi untuk guru itu gaji itu besar kalau di sini termasuk yang paling besar. Jadi mulai dari 100 sampai 100 bisa lebih kalau udah kelas sekolah bisa sampai 150, 160. Berarti sekitar berapa ya? 10 Berapa, berapa sih? berapa itu maksudnya? Full, berapa juta itu? Maksudnya? Eh, Dikali 10.000 105 dolar ya? 1 M ya. Berarti sebulan itu sekitar 70 sampai bisa 90 juta atau bisa 120 juta per bulan ya gaji guru di Hmm, sini. Jadi memang tinggi guru itu nggak mikir masalah perut lagi kalau di sini memang hmm, mereka diapresiasi baik dan mereka bisa, dan juga di sini kan semesternya nggak kayak kita kalau di Indonesia semester ada dua ya, kita di sini semester empat itu. Jadi satu semester 3 bulan libur, 3 bulan libur, 3 bulan banyak liburnya guru di sini dan gajinya gede misalnya. Dan apa beban kerjanya nggak terlalu besar. Kita ini kan 13 orang ya tadi kalau di rata-rata ya per guru gitu yang ada. Jadi mungkin eh, ini kalau di government education itu salah satu sektor yang didukung penuh. Jadi budget education kalau di sini tuh besar. Jadi satu pemerintah itu ngasih funding ke tiap anak itu satu tahun itu sekitar ya 18 berapa nih 180-an juta ya buat anaknya itu nge-support mereka. Jadi kalau sekolahan itu, tapi ini uangnya dikasih ke sekolah. Jadi kalau misalnya di satu sekolah itu punya seorang murid, maka nanti dia akan menerima 10 kali 18.000 dolar untuk sekolah itu. Jadi kalau sekolahnya 100 murid, maka 100 murid dikali 18.000. Jadi nanti sekolah itu makin banyak muridnya, makin banyak funding dari pemerintah. Oke, itu dulu Ustaz. Eh, kita mungkin tanya apa diskusi aja ya. iya, Eh, insya Allah. Setelah ini. Insya Allah ya. Jadi untuk PPT Bapak Ibu nanti kita share semua
karena tidak mungkin waktunya yang singkat harus dibahas satu persatu slide-nya ya. Itu sangat panjang nanti bisa sampai asar ya, sampai maghrib. Hmm. Baik, salah sudah cukup insya Allah untuk materi, tidak panjang lebar, agar bisa banyak nanti diskusi. Mumpung ada Mas Yuda ya, sini sudah nanti bisa sharing. Bapak Ibu juga boleh ya, nanti sharing di tempatnya masing-masing ya. Nah, ini keuntungan kalau pesertanya tidak banyak, enaknya nanti masing-masing sharing boleh ya. Fadal, silakan. Ada yang ingin bertanya atau Saya boleh menyapa ini nggak? Menyapa Mas Alvin ini. boleh, boleh. Semua disapa juga boleh Mas Yuda. Kalau saling kenal ya. Ini jadi apa? Mas Alvin. Kenal di mana Mas Nggak Yuda jawab. sama Mas, Mas Safi? saya Mas Alvin kayak dulu pernah beberapa kali beli buku saya. Oh gitu. Eh, Insya kan Allah. saya ada nulis berapa buku ya, 7 buku ya. Beliau Masya Allah selalu beli buku saya kalau saya publish buku, tuh beliau selalu beli. Mas Evan, salam kenal Mas. Masya Allah. Hmm, Tahu. Ada Mas Fauzan, Abdul Qahar, Mas Abdul Qahar. Ada yang mau ini ya, sharing Mas Rio juga. mungkin sambil menunggu Mas Yuda, ini pertanyaan dari saya buat Mas Yuda. Ini, Ya, sambil menunggu ya. Kita menarik tadi ini setelah lokasi di mana semua Ustaz? Teman-teman. lokasinya. Ini macam-macam nih, ada yang dari Magelang, ada yang dari Cilegon, ya, ada yang dari mana nih? Yang lainnya belum kenal juga ini. Baik, sambil menunggu, kita coba Anas punya pertanyaan ya buat Mas Yuda nanti bisa bantu menjelaskan. Ya, ini mengenai kondisi tadi ya, KBM, kegiatan belajar mengajar. Cek Mas Yuda bisa mendengar dengan jelas. Kayaknya sinyalnya lagi kurang di sana. Iya, kayaknya sinyalnya ya. Kita tunggu Mas sudah hadir. Silakan teman-teman, rekan-rekan. Ya, agak putus-putus ya. Musim hujan. Cek Mas sudah hadir. Cek cek suara saya terdengar jelas ya. Sudah, Oh ya, ini sudah. Mas sudah. Tadi menarik Kayaknya mengenai sedikit jam belajar ya. Di sana jam belajar mulai 8.30. Betul ya, 8.30. Berarti setengah 9. Setengah 9 itu pun diawali dulu dengan halakoh ya. Betul ya, dengan halakoh Quran. Di halakoh dulu, dan satu halakoh itu em, bebas ya. Jadi siswa berinteraksi dengan kakak kelasnya begitu, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing setoran. Itu maksudnya ya. Jadi ini mungkin ada yang hafalannya sudah juz 29, ada yang 30, ada yang lebih dari itu dalam satu halaman. ya. Setelah itu break. Nah, itu mulai belajar KBM-nya kapan? Mata pelajaran regulernya. Ya, itu tadi Ustaz ya. Em, ini saya share lagi, perlu nggak? Jadi kalau jam belajarnya itu memang nggak banyak, Ustaz. Yang tadi saya bilang itu 9.15 itu. Jadi 9.15 paling nanti kan anak-anak masuk kelas dulu, paling 9.20 atau 9.25 baru mulai beneran belajar. Hmm. Hmm. Halo? Ya, Ya. cek. Jadi Baik. apa? Jadi tiga ya 3 kali lah. Jadi ada tadi awal 9 sampai jam apa break siang jam 10 jam 11 tadi. Nanti lanjut lagi sampai zuhur, habis zuhur dikit terus sampai jam 3 eh, 3 2.30 lah. Habis itu selesai. Baik ya. Insya Allah. Jadi
kondisinya seperti itu, jadi tidak terlalu padat gitu ya. Mas sudah kondisi KBM dan itu 5.000. diatur nggak dari pemerintah harus mata pelajarannya harus ikut pemerintah misalnya. Tahu saya Kan kalau di iya, ya kalau di kita kan kayak misalnya ada PKN ya, atau sekarang istilahnya Pancasila gitu kan. Ada pelajaran IPA jadi ya. ada mata kuliah yang apa namanya memang apa wajib dari juga ada disantumkan di websitenya. Jadi di pelajaran pokok baca dan apa namanya nanti ke masuk ke secondary. Secondary itu kalau kita satu level sama SMP sama SMA. Hmm, Jadi hmm, SMA kelas 11. hmm, Jadi mereka di sini jadi mereka ngitungnya year. Year 1 sampai 6 itu primary. Nanti year 7 sampai year 12 atau equal sama setara sama 11 SMA ya. Kelas 11 ya, SMA kelas 2. Nah, itu hmm. secondary school. Nah, nanti di secondary school ini baru nanti ada pelajaran seni, pelajaran sejarah yang lebih advance, yang lebih ditambahkan lebih banyak. Tapi kalau di di primary school tuh nggak ada pelajaran sejarah, pelajaran seni, arts ya. Tapi kalau kalau project-project, bikin mading, bikin apa namanya kreativitas itu ada. Tapi yang pelajaran betul-betul kayak teori baca soal sejarah itu nggak ada di lebih banyak kreativitas anak-anak dan lebih banyak ngurusin kemampuan apa namanya fisik anak juga pelajaran Fisik. kayak bikin project gitu, bikin robot, ya olahraga, Hmm, kemudian ya pelajaran basic kayak ngitung, analisis, kreativitas, itu yang di critical thinking, sosial, itu mentalitas itu diajarin di level paling bawah. hmm, Lepas itu nanti baru masuk ke pelajaran yang lebih advance, lebih dalam itu nanti di secondary school. Jadi ya. nggak dicokokin semua, Ustaz. Di awal SD itu kalau kita sudah belajar semuanya kan, semua mata pelajaran yang ada di SMP itu di SD kita udah pernah pelajarin sebelumnya. Di SMP diulangin lagi, nanti di SMA diulangin lagi apa pelajaran-pelajaran itu. Ya. Berarti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini ya, di lapangan ya. Seperti juga melihat apa itu di sekolahnya itu luas sekali lapangannya itu lapangan sepak bola, badminton ya. Masya Allah. Itu milik sekolah juga maksudnya. Iya, di Lapangan sini luas. iya Ustaz. Jadi tadi yang saya ceritakan, jadi di awal dulu kita itu kan dana apa ya dari brother-brother punya dana apalah sumbang-sumbang gitu ya berapa dapatnya. Karena di sini untuk properti itu harganya mahal sekali, Ustaz. Jadi kita itu ketika dapat tanah ini, dapat bangunan ini, itu kan totalnya tanahnya aja itu sekitar 50-an juta dolar. Itu kalau kita harus beli pakai uang dari kantong kita sendiri itu harus 50-an juta 50 juta dolar Australia harga tanah sebesar itu. Nah, kita kan komunitas Muslim itu kan rata-rata imigrasi ya, imigran ya, datang dari negara-negara di Arab, di India, di Pakistan, di Indonesia, di Afrika, datang ke sini dan kita bukan komunitas yang kaya. Waktu itu kita cuma kumpulin akhirnya sekitar saya kalau nggak salah berapa juta ya, 5 juta dan sisanya itu kita ajukan 5 juta ini kita bawa proposal ke government kalau kita komunitas kita pengen ngebangun independent school. Nah, pemerintah approve, council approve, kita dikasih dana 50 juta untuk beli tanah itu, Ustaz. Jadi makanya kita nggak bisa fully independent juga karena memang kontrol pemerintah di sini juga untuk kualitas itu ketat sekali juga. Dan yang kedua, kita nggak punya kemampuan finansial yang cukup juga Ya. untuk betul-betul kalau mau independen kita harus punya lapangan, punya tanah sekian luas Hmm. komparasi antara siswa sama jumlah lahan itu ada Ini pakai komparasinya TV juga. gitu. Belum. Belum dimakan ya? Dan itu wajib. Jadi setiap sekolah itu memang gini, saya pernah cerita sama kepala sekolah waktu itu ya dibangun lagi bangun playground sekolah itu yang lebih gede playground yang lebih gede karena
anak-anak ini, anak-anak usia SD ini, kalau energi mereka nggak tersalurkan di playground, di luar, nanti mereka tuh di kelas itu banyak silly lah kelakuannya, kelakuan yang macem-macem lah kalau di kelas. Kalau energi mereka tuh terlalu banyak yang nggak disalurkan di luar aktivitas fisik itu di kelas, nanti mereka banyak kelakuan-kelakuan yang ya yang ini lah ya, yang macam-macam gitu, yang bandel lah, main-main di kelas lah ya kan. Jadi memang di sini memang anak-anak itu diimbangin. Jadi mereka disalurkan energinya di luar juga dan juga nanti di kelas juga Ustaz. Baik, insya Allah ya. Alhamdulillah. Kemudian ini sudah ada pertanyaan Mas Yuda. Kita cek di chat ya, sudah ada pertanyaan. Sebentar. Kita lihat tadi siapa yang bertanya ya? Mas Yuda bisa itu bantu ini ya, mute kalau ada mic yang terbuka serta ya. Baik, ah, eh, ada peserta yang, ya sip, syukran. Kita lihat ada pertanyaan dari siapa? Nah ini chat ya, kita bacakan dari Mas Evanuddin Magelang. Izin bertanya Ustaz, bagaimana seorang guru bisa menyeimbangkan perannya sebagai pendidik yang tegas dalam kedisiplinan dan juga sebagai teman atau mentor yang mudah dijangkau dan dipercaya, sehingga ia menjadi sosok yang dihormati sekaligus dirindukan. Ya, betul. Jadi tegas sekaligus, tapi bisa juga jadi kawan gitu ya. Ya, Kalau kalau kita lihat ya pendidik pendidik terbaik di dunia ini adalah tentu Nabi kita ya Muhammad SAW dalam konteks Islam. Beliau bagaimana bisa menjadi pendidik yang tegas dalam artian tegas itu ya Nabi tidak kemudian segan untuk menegur ya, menegur sahabat-sahabatnya. Bahkan menegur anak kecil. Itu kan artinya tegas. Misalnya dalam sebuah hadis yang populer ya, hadis yang populer yang berbunyi samillah gitu ya, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Ketika itu suasananya adalah ada anak kecil ikut makan bareng Nabi, kemudian menyerobot makanan. Ada ingat ini sahabat siapa? Sahabat kecil nih, ya Umar bin Abi Salamah ya. Nah, menyerobot nih, menyerobot makanan lalu Nabi tegur, ya gulam, wahai anak kecil ini, wahai bocah gitu kalau kita. Kalau bahasa Jawanya, le gitu kan. Dek, nah, ya gulam, samillah. Kalau makan tuh tolong ya baca bismillah dulu. Langsung nyerobot aja gitu kan. Wakul lebih yamini, pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, ambil yang dekat dulu di depan, jangan ambil yang jauh. Nah, kira-kira eh, inilah gambaran bahwa salah satu ya case ya kasus bahwa Nabi itu tegas. Nabi kamu tidak kemudian namanya juga anak-anak gitu ya. Kalau sekarang kan gitu, namanya juga anak-anak, udah biarin aja dia. Enggak, jadi Nabi juga tegas dalam mendidik ya. Itu baru satu kasus, belum kasus-kasus yang lain sangat banyak. Kemudian Nabi juga bisa jadi teman. Berapa kali riwayat hadis menceritakan Nabi membonceng sahabatnya sambil menyampaikan hadis. Siapa sahabat yang sering dibonceng Nabi? Dan masuk dalam hadis, diceritakan dalam hadis. Ada Ibnu Abbas ya, dibonceng, dikasih nasihat, seterusnya. Jadi kawan, juga ada sahabat-sahabat yang lain. Baik, ini Bapak Ibu gambaran bagaimana bisa seperti itu. Kalau dari saya pribadi ya, sekaligus di lapangan, pengalaman di mengajar di pondok, juga di bagian kesantrian, bagaimana bisa tegas, artinya kita beri arahan dituruti tanpa kemudian menjadi kasar ya, tapi juga bisa jadi teman, artinya juga dekat. Ya, solusinya adalah bagaimana kita bisa
mengawali interaksi di awal itu dengan sebaik mungkin dengan siswa. Jadi awal-awal itu bagaimana membentuk kelas-kelas dasar tadi, betul, kelas ya premier school ya. Kalau SD di kita atau bahkan dari PAUD itu bagaimana dekat dulu dengan mereka. Kalau sudah dekat, sudah tahu karakternya masing-masing ya. Nah, kemudian kita bisa mengukur tegasnya mau seberapa kepada si santri atau siswa A, ke siswa B mau tegasnya seberapa supaya efektif, siswa yang C tegasnya mau yang level berapa nih, level pedasnya gitu ya. Itu nanti ketahuan. Dari mana? Sejak awal, dekat dulu dengan siswa. Itu kalau kita di sekolah alam yang kita bina ya. Jadi PAUD itu sangat 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 kita evaluasi hariannya. Contoh misalnya sepekan pertama. Oh si Fulan A ini awal masuk sering marah-marah. Oh sekarang sudah enggak. Oh si Fulan B ini lihat dia mulai nyaman dengan si Fulan C. Kita cek terus amati tiap pekannya. Oh si Fulan Z ini dia lebih suka kalau belajar itu dengan pendekatan misalnya diajak ngobrol. Dia nggak bisa satu arah, pasti bosan dan lari-lari di kelas. Itu kita amati. Kalau sudah tahu karakternya, nah baru kita mulai tegasnya mau seberapa. Jadi itu yang mungkin bisa ini ya, bisa kita lakukan. Pertama bagaimana dekat dulu dengan mereka sehingga tegasnya kita itu diterima oleh santri, oleh siswa kita. Tapi kalau ujuk-ujuk baru kenal ya, belum dekat, tiba-tiba marah-marah, gurunya kasar, ya, nampar dan seterusnya, atau membentak, yang terjadi apa? Shock, anaknya shock dan akan menjauh dari kita. Nah, dan tidak akan bisa jadi teman. Dia akan takut kalau ketemu guru killer ini. Sehingga ada istilah guru killer kan. Baik itu mungkin dari saya, dari Mas Yuda, monggo bisa dikoreksi atau ditambah. Eh, Makasih Ustaz, tadi udah terjawab ya sebenarnya sama Ustaz Iqbal ya. Mungkin kalau saya mau nambahkan, saya pernah dengar juga kajian parenting soal anak. Jadi anak itu apa namanya di itu di apa namanya diberikan rasa sayang, kemudian baru setelah hatinya keikat, baru kita bisa apa namanya mengarahkan mereka lebih efektif. Sama seperti yang Ustaz Iqbal sampaikan. Nah, kalau di sini sama sebenarnya manusia itu kan punya di hati kecilnya tuh ini ya, di hati kecilnya itu sama aja, meskipun pada akhirnya mereka dibesarkan dalam background keluarga dari Arab atau dari Afrika atau dari Indonesia atau dari mana aja gitu, tapi hati kecil mereka tetap sama. Manusia itu kalau dikasih rasa sayang, pasti dia akan balik menyayangi. Nah, kalau misalnya rasa sayang itu sudah lekat, jadi apapun yang disampaikan oleh orang yang disayangin tadi itu pasti dia ikutin, pasti diikutin. Nah, kalau di sini, kalau saya ya, kalau di kelas, karena saya interaksi saya sama anak terbatas, yang di kelas saya terbatas, waktu nggak banyak, dan mungkin kita juga mengalami hal ini juga. Kita nggak punya banyak waktu, karena kita kerja full time, lebih banyak waktu di kantor, paling sama anak sejam 2 jam, eh, atau guru misalnya full time, ya oke banyak waktu untuk bareng sama anak. Jadi ada momen-momen yang panjang lah, gimana ngeikat hatinya anak. Tapi kalau kayak saya nih ya kerja full time, kemudian punya interaksi sama anak di kelasnya paling sejam 2 jam. Caranya adalah eh, apresiasi dan punishment dan aturan tertulis yang jelas di kelas. Jadi di kelas kita punya agreement. Jadi kita di kelas itu punya aturan bersama yang disepakati bersama, meskipun mereka itu masih kelas 1, kelas 2 SD, tapi kita ajarkan mereka untuk saling menghargai aturan bersama. Kesepakatan bersama itu satu hal yang kalau dilanggar nanti ada punishment-nya, kalau diapresiasi, kalau dipatuhi ada apresiasinya, ada reward-nya. Itu yang saya hadirkan di kelas saya itu. Jadi saya di kelas agak besar kelasnya, 30-an orang di kelas saya, dan setiap kali mereka datang, kita bikin aturan yang apa namanya aturan yang clear di kelas itu. Awalnya mereka benci gitu kan, karena sebelum di kelas sebelumnya mereka nggak ada aturan, datang-datang aja, kalau nanti selesai-selesai aja, nggak ada target tiap hari,
nggak ada apa tekanan apa-apa di kelas saya bikin aturan yang clear. Kalau misalnya 8.15, tadi kan kita mulai Quran itu sekitar 8.30 ya. 8.30, kalau anak-anak datang 5 menit, 8.30 sampai 8.35, itu kita kasih label anaknya early datangnya cepet, nanti kita akumulasikan. Kalau datang dari 35 sampai 8.45, kita punya waktu 8.45 misalnya kita kategori anak ini labelnya on time. Jadi kalau udah datangnya terlambat, jadi kita kategorikan waktunya. Jadi nggak mesti 8.35, 8.30 itu bunyi bell, 8.31 datang telat, nggak. Kita kasih range waktu. Nah, tiap hari kita catat itu perkembangan anak itu seperti apa. Dan kita apresiasi dan sering ngajak anak itu private ngomong. Itu efektif kali kalau menurut saya. Jadi kita punya kelas besar, punya aturan bersama yang disepakati bersama, yang kalau ada teguran itu disampaikan di depan kelas ada, tapi sering kali juga saya ajak anak ini ngobrol private, private ngobrol sama dia, tanya. Ada satu anak bandel menurut saya, cewek bandel, eh, orang Jordan kalau saya salah. Dia pintar, pintar, tapi bandelnya luar biasa gitu. Jadi saya tanya, gimana di rumah? Ternyata yang ngedrop ke sekolah siapa, yang nganterin sekolah siapa, gitu. Yang di rumah siapa temennya, punya keluarga, punya adik, punya kakak nggak saya bilang. Jadi dia ini dibesarkan sama keluarga, ayah ibunya kerja, di pagi diantarkan sama orang lain, pulang sekolah dia ke daycare karena orang tuanya belum selesai kerja jam 3.30 itu, jam 3 itu kan masih jam kerja ya. Kalau kita kan sampai jam 5, jam 4 kalau kita kantoran sampai jam 5 baru selesai kan. Nah, orang tuanya sambil nunggunya dia ditaruh di daycare. Nanti setelah orang tuanya selesai kerja, baru nanti dijemput di daycare. Jadi nampak sekali apa interaksi yang intensif, yang dekat itu ngaruh perilaku anak. Jadi sama tadi ke pertanyaannya eh, apa namanya Mas Evan, gimana kita tuh sebagai yang tegas juga, tegas kita bikin aturan. Ngomong jadi ke anak kita nih ya atau ke siswa kita bikin aturan duduk sebelum kelas itu dimulai atau sebelum kehidupan kita berlangsung di awal kita selalu bilang saya selalu sama anak saya juga gitu kita punya aturan satu dua tiga, nah, ayah sayang Allah sayang kalau anak kamu kayak gini kedua kayak tiga keempat aturan tulis dan diulang terus sampai itu masuk ke benak mereka. Nah mereka di apa tiap kali mereka melaksanakan aturan itu mereka diapresiasi diberi coklat, dikasih hadiah kecil-kecilan, dibawa jalan ke playground, ya kan main bareng. Itu eh, itu nanti ngebentuk apa namanya kepercayaan anak kita. Nah, itu menyeimbangin antara tegas dengan aturan tertulis. Dan kalau ada pelanggaran kita balik agar kakak sadar nggak kakak. Kayak gitu kalau yang saya. Baik, insyaallah. Baik, syukran Mas Huda atas jawabannya, insyaallah ya. Barakallahu fikum. Pada intinya, pendidikan yang terbaik itu ya kita mengikuti pendidikan ala Nabi Muhammad SAW. Hanya saja nanti teknisnya, pendekatan di lapangannya menyesuaikan. Ya, metode-metode alternatifnya nanti menyesuaikan di negara masing-masing, di daerah masing-masing, dengan konsep sekolahnya masing-masing. Namun dasarnya kan sama. Ya, dasarnya sama, metode Nabi dalam mendidik adalah didasari dengan kasih sayang. Ya, Nabi itu berkasih sayang dalam mendidik ya. Jadi awal lapisan layer pertamanya itu kasih sayang dulu. Sehingga siswa kita memberikan nilai positif ya. Kesannya tuh positif kalau ada guru itu bukan kayak zaman dulu kan kita wah nih guru killer nih. Aduh, di kelas tuh tegang bawaannya. Ya, kalau tidak tegang itu ilmu yang kita pelajari sulit masuk ya karena tegang. Tapi kalau suasananya dibuat nyaman ya,
diberikan kasih sayang kepada siswa-siswa kita. Ya, sesekali menegur ya tentu ya, amar ma'ruf nahi mungkar tetap dijalankan. Meskipun anak SD kelas 1 ya, kita tegur kalau dia berbuat salah. Namun landasannya kasih sayang dulu. Kalau sudah sayang, sudah memberikan perhatian, tadi betul kata Mas Yuda, kita harus sering ngajak ngobrol siswa, tidak hanya di kelas, tapi lagi jam istirahat, ketemu di kantin. Gimana jajan apa ini? Wah enak banget, kamu jajan ini bakso ya? Ayo sini makan bareng sama Pak Guru. Nah, jadi ngobrol di situ. Dan Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Tadi kita lihat bagaimana Nabi makan bareng dengan Umar bin Abi Salamah. Makan bareng. Kalau tidak ada makan bareng mungkin tidak kejadian hadis itu. Ya kan? Jadi ada ibrah di balik itu. Sehingga ada kelekatan, ada engagement, ada ketertarikan siswa dengan gurunya. Itu yang membuat nanti guru dirindukan. Coba kita ingat-ingat ketika dulu di sekolah ya. Guru yang dirindukan tuh yang seperti apa sih? Sebelum kita jadi guru yang dirindukan, kita ingat flashback dulu waktu di SMA, waktu kuliah, waktu S1, S2, waktu SD, SMP, guru yang seperti apa yang dirindukan kehadirannya. Kalau kalau sekolah, kalau tanya ke ya anak-anak umum, jawabannya apa? Guru olahraga. Ya kan? Benar nggak? Guru yang paling dirindukan adalah guru olahraga. Kenapa Bapak Ibu? Ini bicara umum ya, sekolah umum. Ya karena menyenangkan pelajarannya. Yang pasti keluar dari kelas, ya kan? Pakaiannya bebas, tidak pakai seragam identitas, pakai olahraga, bisa loncat-loncat, ada yang bisa sambil jajan, menyenangkan. Nah, tinggal konsep ini dimasukkan di mata pelajaran yang lain. Bagaimana pelajaran fisika, IPA, bahkan Al-Quran dibuat menyenangkan. Tadi tertarik dengan konsep ruang kelas yang berubah-ubah sesuai kenyamanan siswa. Itu benar. Ya mestinya kita mulai rubah tuh sistem tempat duduk yang begitu-begitu aja. Bahkan teman-temannya itu aja. Saya ketika tahun pertama diamanahi di bagian manajemen di pondok pesantren, saya langsung memberikan usulan di kelas-kelas itu sekaligus mengajar juga ya. Di kelas saya bilang ke teman-teman santri, siswa, kamu dari mana? Saya dari Bali. Sebelahmu dari Bali juga. Besok pindah. Jangan berteman yang sama. Diputar ya. Ini yang satu bangku dari sama-sama dari Bekasi. Ya, antum putar. Jangan sama temannya. Nanti bangkunya kita rubah nggak seperti ini. Akhirnya tidak lama dari itu ruang kelas sudah berubah. Posisi mejanya sudah dirubah sesuai keinginan mereka. Senangnya mau gimana, saling bentuknya letter U boleh, mau bentuknya normal lagi sekali boleh, mau bentuknya melingkar, guru di tengah juga boleh, gak ada masalah. Yang penting mereka senang, bahkan kontrol guru lebih mudah, iya kan? Coba kalau posisinya monoton, guru di depan, nah kalau jumlah siswa 40, yang di belakang siapa yang ngawasi? Gurunya nggak mau jalan, nggak mau muter. Akhirnya yang di belakang yang selalu merasa paling bodoh. Dan sekaligus jadi ini ya tempat bersarangnya sesuai yang nakal di belakang kan biasanya. Jadi ini konsep yang mungkin bisa dirubah ya agar lebih fleksibel, apalagi anak-anak zaman now, apalagi sekolahnya boleh bawa HP. Kira-kira yang paling belakang ngapain? Ya scroll-scroll, nggak ngikuti pelajaran. Lebih asik dengan HP-nya kalau sekolahnya dibolehin bawa HP. Nah ini Bapak Ibu mungkin ya bisa ini ya kita sharing pada kesempatan kali ini. Sebenarnya di PPT itu ada jawabannya, sudah lengkap ya. Namun nampaknya tidak cukup waktu. Ada setiap indikator dibahas bagaimana menjadi guru yang dirindukan ya. Dari sisi keteladanan, dari sisi kompetensi. Tadi sebenarnya mau dibahas satu persatu. Masalah-masalah kasus tadi itu ada contohnya dari Nabi, masalah spiritual, masalah keteladanan, masalah perspektif, masalah kompetensi itu ada semua di kehidupan Nabi dan para sahabat Bapak Ibu. Contoh masalah kompetensi. Nabi melihat ada kompetensi di diri Mu'ad, di dirinya Zaid, di diri Khalid. Ada kompetensi masing-masing.
Kenapa Khalid dijadikan pemimpin perang, selalu jadi pemimpin perang? Karena kompetensinya di situ. Khalid tidak pernah disuruh Nabi suruh mengajar, jadi ulama, enggak ada. Tapi Nabi tidak marahin Khalid. Paham Bapak Ibu? Contoh gini, di kelas. Di kelas ada anak yang nggak rajin belajar. Emang dia nggak bisa kalau duduk tenang. Tapi kalau dia jadi pemimpin, dia bisa. Maka jadikan dia misalnya kepala kebersihan di kelas. Wah, itu langsung semangat tuh. Nanti dia mimpin, tolong teman-teman bersihkan kelas sesuai arahan saya. Wah, kelebihannya di situ ternyata. Lihat, Nabi memandang Zaid ahli di bidang Quran. Maka Nabi dan bahkan Abu Bakar ya, sejak Abu Bakar sebenarnya, Abu Bakar memerintahkan Zaid, ini masih Zaid ketika itu usianya baru 19 tahun Bapak Ibu. Dijadikan pemimpin proyek kodifikasi Quran. Kodifikasi itu artinya penyusunan ulang. Quran disusun lagi naskah-naskahnya disatukan dari tulang-tulang ya, dahan-dahan, ranting-ranting, batu-batu dirapikan lagi. Pemimpinnya anak muda, Zaid. Abu Bakar nggak pilih yang senior. Kalau pilih yang senior ya Abu Bakar sendiri lebih paham masalah Quran ya. Abu Bakar nggak pilih Utsman, nggak pilih Ali. Pilih yang masih muda. Karena produktivitasnya tinggi dan kompetensinya juga ada. Lihat bagaimana Abu Bakar menerapkan pendidikan ala kompetensi, indikatornya kompetensi. Kemudian juga ada di masa Utsman juga sama, masih juga Z yang dipilih. Kenapa tidak Ibnu Abbas, Bapak Ibu? Ibnu Abbas kan ahli tafsir Quran. Kenapa yang dipilih Z untuk menjadi pemimpin proyek penyusunan penyusunan Quran? Karena alasannya kata ulama, karena Z adalah tetangganya Nabi Muhammad selama di Madinah. Jadi kalau Nabi Muhammad lagi ingin dibacakan Quran, maka Nabi memanggil Zaid untuk membacakannya dan Nabi menangis. Karena Zaid itu bacaannya bagus dan paham Quran. Sehingga dipilihlah Zaid karena dekat dengan Nabi. Lihat, kedekatan boleh ya. Jadi kedekatan itu boleh ya. Selama punya apa? Kompetensi. Ali bin Abi Thalib adalah keluarga Nabi, ya kan? Sepupu Nabi dan juga menantu dan juga jadi khalifah. Tidak ada masalah kedekatan, kemudian misalnya gini, di kelas kita mengajar, santri kita salah satunya adalah keponakan kita. Tapi karena dia rajin ya sudah, dia jadi ketua kelas, dia memimpin presentasi, nggak masalah. Kedekatan tidak ada masalah selama punya kompetensi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu ya sekilas, nanti bisa dibaca-baca sisanya. Nah, ada di PPT juga nanti Mas Yuda bisa share PPT-nya, kita bisa dibaca di grup ya. Cukup ada tambahan atau pertanyaan Bapak Ibu? Jelas ya, insya Allah karena sudah lewat waktunya seperti biasa 1 jam dan ternyata tidak cukup ya. Ke depannya kita evaluasi lagi. Kenapa dipilih siang? Mungkin sebagian peserta juga mengeluh ya karena jadwalnya tidak sesuai dengan waktu luang mereka. Jawabannya tentu kita menyesuaikan kondisi waktu di Australia, Bapak Ibu ya. Jadi untuk waktu malam itu kayaknya sulit ya. Malam di kita tuh di Australia sudah tengah malam. Jadi kasihan nanti Mas Yuda ngajarnya jam 2 malam ya. Kalau pagi di di sini pagi, di Australia berarti jam berapa tuh Mas Yuda? Zuhur kali ya. Iya, kalau di kita siang di sana sore. Jadi kita ambil yang siang di Indonesia supaya Mas Yuda bisa mengisi karena beliau waktunya sementara sore. Jadi di sana sekarang Ada yang mau sore. bertanya, Ustaz? Oh iya ada. Baik, kita lihat di sini Mas, Mas Abdul. Mas Abdul Qohar ya. Boleh kita persilahkan Mas Abdul Qohar. Fadol. Silakan Mas Abdul Qohar. Assalamualaikum Ustaz, boleh audio? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah jami'an. Ustaz dan Ustaz Iqbal dan juga Mas Yuda, mungkin yang menarik masalah nggak jauh-jauh dari masalah apa ya fundraising ya atau eksistensi sekolah kayak atau ma'had kan eh, daurul tamwil itu kan besar banget gitu Ustaz ya, apa ya peran kalau di kita gitu Ustaz.
kita ini ya mungkin masih sangat-sangat mikirin itu gitu Zat. Kalau tadi masalah apresiasi gaji dan lain sebagainya. Nah, kalau di sana sistemnya gimana Zat? Sekolah tadi antum bilang di awal-awal pendirian muridnya pun tidak banyak. Artinya support itu dari mana gitu Zat? Negara atau ada gimana gitu Zat? Iya, dari siapa dulu, Ya, Mas makasih Yuda? pertanyaannya. Ya, Mas, terkait dengan sekolah takwa ini ya, eh, memang itu dananya dari government, Mas Abdul. Jadi kalau di Australia kan tipikalnya state ya. Jadi kalau negara punya negara bagian. Jadi ada funding itu dari negara pusat Australia, ada dari negara bagian. Kalau kita nyebutnya ACT ya, Australian Capital Territory, kan ada yang Western Australia, ada New South Wales, ada Victoria, jadi beberapa state kan di sini. Jadi funding itu ada dua, dari pemerintah pusat, dari federal government, atau dari pemerintah daerah, kita nyebutnya pemerintah bagian. Eh, dan itu memang apa namanya budget mereka tuh gede dalam pendidikan. Jadi mereka kita dipajakin, dan pajak itu dialokasikan buat apa namanya kesejahteraan warganya. Kayak dulu pendirian sekolah ini karena kita bisa ngajukan dana ke pemerintah dan mereka akan ada asesmen. Dan dananya itu besar sekali kalau dari pemerintah itu. Karena kalau kita biayai sendiri, karena gaji guru kan besar ya. Kalau misalnya kita punya 100 murid, 100 murid berarti setidaknya ada 10 guru, ya kan? 10 guru, gaji per guru 100.000. Per tahun berarti berapa? Udah 1 juta sendiri, ya kan? Kalau kita sumbang sih, kalau beban itu kita bayarkan ke SPP murid, nggak mungkin kebayar sama orang tua. Orang tua nggak mungkin mau masukkan anaknya ke sekolah kita. Karena di public school biaya free. Ngapain mereka harus bayar misalnya 100 juta atau 200 juta per tahun misalnya, atau Nah, nah, 300 misalnya ya kalau saya berapapun lihat, itu uangnya, 500 juta nah per mungkin tahun untuk masukkan anaknya ke sisi itu sekolah yang Islam. Nah, Ustaz. sisi itu mungkin yang di kita belum apa Zat, belum ada gitu Zat. Jadi peran government di kita gitu atau funding itu kan di kita rasanya berat gitu Zat. Nah, nah Mas ya, itu betul banget Mas. Nah, kalau di sini kalau saya punya sertifikasi saya mau full time di sini jadi guru. Gajinya aman ya. Gajinya membuat kesejahteraan ya. Insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ya. Ada lagi Mas sudah mau ada tambahan? Kalau di Indonesia saya masih mikir 2 kali mau jadi guru. Karena Baik. Loh, ini suara putus-putus lagi. Mas sudah. Oh, dari Ana ya. Putus-putus. Cek. Ya, baik kita sambil kita lanjutkan. Qadarullah ya. Eh, cek Mas sudah masuk belum? Terlempar ya.
Nah, ya, eh, sambil kita menunggu, karena coba sedikit tambahkan ya, kalau memang di Indonesia itu belum ada bantuan awal ya untuk mendirikan lembaga pendidikan. Memang itu sudah menjadi hal yang umum, apalagi swasta. Sekolah-sekolah swasta tentu tidak ada bantuan khusus ya terkait dengan modal untuk membangun sekolah yang besar. Apalagi jika bangunannya permanen, apalagi harus beli tanah dulu, apalagi sekolah itu formal, harus dipersyaratkan SHM ya, dan IMB-nya juga harus jelas dan kebetulan kami juga membangun sekolah di Jogja dengan proses yang tidak mudah gitu. Alhamdulillah karena banyak support dari rekan-rekan ya yang ahli di bidangnya masing-masing, alhamdulillah sekolah bisa berjalan. Tinggal bagaimana mau repot banget atau repot biasa gitu ya. Kalau mau repot banget di awal ya kita harus banyak menjalin investor ya, menjalin relasi yang banyak untuk bisa mendapatkan dana. Kalau mau repot banget. Tapi juga ingat tanggung jawabnya besar. Harus punya tim yang benar-benar amanah di bidang itu karena betapa banyak pengurusan investor itu tidak beres, bermasalah ya. Kemudian kalau mau repot biasa ya iuran saja antar founder. Itu yang kami lakukan untuk membangun sekolah di tempat kami di Jogja. Kami cuma iuran saja. Jadi kamu punya uang berapa, founder ada berapa, kita iuran, kita bangun apa adanya dulu. Ya, kita sewa dulu tanahnya, kita cari tempat yang cocok, ada ikhwan yang bisa bantu di sana, ada ikhwan sebagai tokoh masyarakat di sana, kita dirikan sekolah. Karena mendirikan sekolah sejatinya tidak sebatas punya atau tidak punya modal uang ya, tapi juga bagaimana kalau di Indonesia bagaimana budaya eh, ya budaya ya kemasyarakatan ini harus dijaga. Untuk bisa izin mendirikan sekolah misalnya di pedesaan ya, kita harus harus punya tanda tangan 20 warga dan KTP-nya, persetujuan. Sampai segitunya, kita urus dari warga, warga tanda tangan, rela memberikan fotokopi KTP, berarti setuju. Sampai kemudian ke kepala dukuhnya, RT, RW, sampai kecamatan ya, semua setuju, baru kita start mulai bisa KBM. Karena banyak kejadian, ikhwan-ikhwan kita bangun sekolah, sudah jadi, warga protes dan mendemo. Ini juga perlu dipikirkan. Mungkin budayanya beda dengan di Australia ya. Di Indonesia seperti itu. Jadi belum selesai masalah pemerintah tidak membantu permodalan, seakan-akan lepas tangan dalam pendirian lembaga pendidikan ya. Ditambah juga pemerintah seakan-akan lepas tangan dengan bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi tidak ada penengah di situ tuh. Benar-benar sekolah harus mendekati langsung masyarakat. Tidak ada penengah dari lembaga pemerintah. Seperti contohnya, mereka mempersyaratkan bikin SD atau sekolah atau PKBM itu persyaratannya berkasnya sangat banyak ya. Itu berapa ratus poin gitu. Sangat banyak. Itu dilepas gitu. Kita jalan sendiri ya. Eh, Tanya pun datang ke Dignas dilempar lagi, dilempar-lempar ya seperti itu. Jadi ya semoga kita doakan ya pemerintah kita ke depannya lebih perhatian dalam masalah pendidikan, beri modal yang cukup untuk bisa membangun lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam ya. Berarti kan nanti berkaitan dengan Kementerian Agama juga. Mungkin itu tidak berpanjang lebar sudah jam 2 siang di Indonesia, WIB ya. Mungkin di Wita sudah jam 3 dan di Australia sudah mau maghrib ini, Mas sudah. Maghrib jam berapa di sana? Sudah, di sini jam 7.30-an maghrib. Ya, Insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, nampaknya kita cukupkan. Kita nanti evaluasi kembali, kita adakan sesi-sesi yang berikutnya dengan topik-topik pembahasan yang lain. Demikian, jazakumullah khairan. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas segala antusias dan semangat untuk bisa kita sama-sama belajar. Nakhtatim hadal qadar kita cukupkan kesempatan kali ini dengan menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kita tutup. Misalnya, oh, Oke, ya, syukran.